Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur kabeh lan abang none sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat, waras, lan hatinya adem. Buat yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kisah budaya, dakwah, dan hikmah Nusantara terus hidup. Bismillahirrohmanirrohim, kita awali cerita ini dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gusti Kang Moho Suci, Moho Welas lan Moho Asih, sing paring urip lan petunjuk marang umat manungso. Jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad beserta keluarga beliau di kolom komentar. Semoga hidup kita disambung barokah. Kita diajak untuk selalu bertakwa, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, dan Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang odo-podo diri mereka sendiri. Ayat ini nyambung banget sama kisah yang bakal kita bahas. Oh iya, tulis juga asal daerah kalian dari mono di komentar, dari Betawi, Jawa, Sunda, Sumatera, Kalimantan, sampai Papua. Tonton sampai habis yo, karena ada satu pertanyaan di deskripsi, dan jawaban yang betul bakal dapat hadiah yang bakal saya sampaikan di penutup. Ceritanya dimulai dari sosok Agung nan Linuwih, yaitu Wayang Kresna, putra keturunan Wangsa Yadu, darah bangsawan tua yang silsilahnya panjang koyo alur sungai besar. Wangsa Yadu dikenal sejak zaman kuno sebagai keluarga satria-satria utama, bukan cuma kuat raga, tapi tajam pikir lan bening batin. Dari garis keturunan inilah lahir Kresna, sedulur Pandhawa, tapi sekaligus tokoh yang berdiri di atas semua golongan. Dalam pakeliran wayang, Kresna sering digambarkan berkulit gelap, suara lembut, dan sikap tenang, tanda bahwa kekuatan sejatinya bukan podo otot, melainkan podo kebijaksanaan. Orang Betawi bilang, orang begini mah kalem-kalem berisi, ora gruso-grusu, tapi sekali melangkah, geger sak jagat. Sebagai bagian dari keluarga besar Pandhawa, Kresna memang bukan yang paling sering turun langsung ke medan perang, tapi justru jadi otak di balik banyak keputusan besar. Ya sedulur, tapi juga penuntun. Ya saudara, tapi juga guru. Dalam silsilahnya, Kresna dikenal sebagai putra sing pinaringan wahyu kawicaksanan, yakni kemampuan melihat persoalan bukan cuma dari satu sisi, melainkan dari lapisan-lapisan terdalam kehidupan. Maka jangan heran kalau dalam setiap konflik besar, Kresna selalu hadir sebagai penyimbang, kaya timbangane Gusti, ora condong marang hawa nepsu. Kresna adalah satria utama dari kerajaan Dwarawati, sebuah negeri pesisir yang makmur, kaya hasil laut, ramai perdagangan, dan terbuka podo dunia luar. Dwarawati bukan kerajaan tertutup kaya gunung, tapi kota pelabuhan, tempat ide, budaya, dan kepentingan saling bertemu. Ramainya Dwarawati kalau diibaratkan zaman sekarang, kaya pasar Tanah Abang pas pagi-pagi, segala odo, segala jual, segala urusan ketemu. Tapi bedanya, meski rame, Dwarawati tetap tertib, teratur, lan jawani, kaya tata kraton Jawa yang menjunjung unggah-ungguh, adab, lan tata nilai. Di sinilah keistimewaan Dwarawati, rame tapi ora rusuh, makmur tapi ora gumedhe. Dalam silsilah keluarga kerajaan, Kresna tumbuh di lingkungan politik tinggi, intrik kekuasaan, lan perebutan pengaruh. Sejak muda, ia sudah akrab dengan rapat bangsawan, diplomasi antar kerajaan, serta konflik kepentingan antara saudara, sekutu, dan musuh. Namun justru dari situ, Kresna belajar bahwa kekuasaan tanpa akhlak hanya akan melahirkan kehancuran. Ia melihat sendiri bagaimana tahta bisa memecah keluarga, bagaimana cinta bisa berubah jadi iri, dan bagaimana kebesaran nama bisa menipu hati manusia. Maka Kresna memilih jalan yang berbeda, menjadi pemimpin pikiran, bukan pemimpin teriakan. Dwarawati bagi Kresna bukan cuma tempat lahir, tapi cerminan tatanan dunia. Kota ini dibangun bukan hanya dengan batu dan tembok, tapi dengan kesepakatan nilai, keadilan, musyawarah, dan keseimbangan antara kepentingan rakyat dan bangsawan. Sebagai tokoh sentral kerajaan, Kresna sering turun langsung menyopo rakyat kecil, dari nelayan pesisir sampai pedagang pasar.
Ia paham betul bahwa kekuatan negara sejati bukan di istana, tapi di dapur-dapur rakyat yang tetap mengepul. Sikap ini membuat Kresna dicintai, bukan ditakuti. Wong Betawi bilang, pemimpin begini mah enak, kagak jaim, kagak galak, tapi disegani. Dalam silsilah spiritualnya, Kresna juga dikenal dekat dengan dunia batin dan alam gaib. Ia bukan cuma anak raja, tapi juga penjaga keseimbangan kosmis. Dalam pakeliran wayang, Kresna sering berhubungan dengan dunia dewa, wahyu, dan ramalan. Ini menandakan bahwa perannya melampaui urusan duniawi. Ia adalah jembatan antara langit dan bumi, antara kehendak ilahi dan ikhtiar manusia. Dalam konteks ini, Dwarawati pun bukan sekadar kota fisik, melainkan simbol peradaban manusia yang selalu berada di persimpangan antara petunjuk Allah dan godaan hawa nafsu. Kresna tumbuh dengan kesadaran bahwa setiap peradaban punya siklus, lahir, berkembang, diuji, lalu either naik derajat atau runtuh. Maka dari awal, ia sudah dibekali kepekaan membaca tanda-tanda zaman. Ia ngerti, kejayaan tanpa syukur akan melahirkan kesombongan, dan kekayaan tanpa keadilan akan memancing murka langit. Inilah yang membuat Kresna selalu waspada, eling lan ngati-ati. Ia sadar, tugasnya bukan cuma menjaga Dwarawati dari musuh luar, tapi dari kebusukan batin manusia di dalamnya sendiri. Dengan latar belakang silsilah, kerajaan, dan peradaban inilah, kisah Kresna dan ondel-ondel penari cahaya bermula. Karena hanya sosok seperti Kresna, yang punya akar keluarga kuat, pemahaman politik luas, kedalaman spiritual, serta cinta pada rakyat, yang mampu menafsirkan tanda-tanda takdir. Dwarawati bukan sekadar kota yang harus diselamatkan, tapi amanah peradaban yang harus dijaga. Dan Kresna, sebagai putra Wangsa Yadu, sedulur Pandhawa, dan Satria Dwarawati, berdiri di tengah pusaran itu sebagai penjaga cahaya di ambang gelapnya zaman. Pada suatu malam yang sunyi tapi hidup, ketika angin laut bertiup sepoi-sepoi membawa aroma asin dan suara ombak yang ngaji pelan ke tepian, wayang Kresna melangkah keluar dari keramaian istana Dwarawati. Malam itu bukan malam sembarangan. Langit bersih, bintang menggantung koyo lampu-lampu kecil di langit keraton, dan bulan separuh menyinari pelabuhan dengan cahaya temaram. Kresna, dengan jubah sederhana dan wajah tenang, sedang mencari ketenangan batin. Ia biasa keluar sendirian di waktu-waktu seperti ini, sebab baginya, sunyi adalah guru paling jujur. Di sebuah lapangan dekat batas kota, tempat rakyat biasa sering berkumpul buat hiburan malam, Kresna melihat sesuatu yang berbeda. Di tengah kerumunan kecil, berdirilah sebuah ondel-ondel, tinggi menjulang, tubuhnya besar tapi geraknya halus. Namun ini bukan ondel-ondel pasar malam yang biasa ngamen buat recehan. Ondel-ondel ini bersinar. Dari kepala hingga kaki, cahaya lembut keluar, mengikuti tiap gerakannya. Orang-orang terdiam. Tak ada sorak, tak ada tawa. Semua seperti tersihir. Kresna berhenti melangkah. Nalurinya sebagai satria dan batinnya sebagai penjaga keseimbangan langsung memberi tanda. Ini bukan tontonan biasa. Ini tontonan sing dadi tuntunan. Ondel-ondel itu dikenal oleh rakyat sebagai ondel-ondel penari cahaya, makhluk budaya yang konon muncul hanya ketika zaman sedang berada di persimpangan. Bukan makhluk gaib sepenuhnya, tapi juga bukan sekadar boneka. Ia adalah jelmaan pesan, titipan makna yang lahir dari doa, kegelisahan, dan harapan rakyat. Ketika ondel-ondel penari cahaya mulai menari, udara di sekitarnya berubah. Gerakannya pelan, berputar, lalu menghentak tanah dengan ritme yang tak terdengar, tapi terasa di dada. Dari ujung jemarinya, cahaya keluar membentuk garis-garis seperti aksara kuno, melayang di udara, berkelindan, lalu menyatu. Kresna memperhatikan dengan saksama. Ia paham, cahaya itu bukan sembarang sinar, melainkan aksara takdir, tulisan nasib yang biasanya hanya bisa dibaca oleh mereka yang eling lan waspada. Sedikit demi sedikit, cahaya itu membentuk gambaran.
Awalnya samar, lalu makin jelas. Terlihatlah Dwarawati, kota yang selama ini makmur dan tertib, mulai retak. Tembok-temboknya terbelah, pelabuhan diterjang gelombang besar, api menjalar dari sudut ke sudut, bukan karena serangan musuh luar, tapi karena konflik dari dalam. Bangsawan saling mencurigai, rakyat kebingungan, hukum kehilangan wibawa. Gambaran itu membuat napas Kresna tertahan. Ia tidak panik, tapi hatinya berat. Sebab ia tahu, penglihatan ini bukan karangan, melainkan peringatan. Ondel-ondel itu terus menari, dan setiap hentakan kakinya seakan menghitung waktu. Satu hentakan, satu keputusan. Satu putaran, satu kemungkinan. Dalam cahaya itu, Kresna melihat bahwa kehancuran Dwarawati bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari akumulasi kesalahan kecil yang dibiarkan. Keserakahan yang ditoleransi. Kebohongan yang dimaklumi. Ketidakadilan yang dianggap biasa. Semua itu, dalam tarian cahaya, berubah menjadi badai besar. Di titik itulah Kresna sadar sepenuhnya, ini bukan hiburan rakyat, bukan seni semata, tapi wahyu lan ramalan. Sebuah pesan yang tidak turun dari langit dalam bentuk petir, tapi naik dari bumi dalam wujud budaya. Kresna paham, Allah sering menyampaikan peringatannya lewat cara yang dekat dengan manusia. Lewat peristiwa, lewat simbol, lewat kesenian rakyat. Ondel-ondel ini adalah lidah zaman, menyampaikan apa yang tak berani diucapkan oleh manusia. Namun Kresna juga sadar, wahyu semacam ini tidak bisa ditelan mentah-mentah. Ia harus ditafsirkan nganggo ati bening, bukan dengan hawa nepsu atau rasa takut. Kalau ditafsirkan dengan emosi, hasilnya panik dan kekerasan. Kalau ditafsirkan dengan kesombongan, hasilnya pengingkaran. Maka Kresna menundukkan kepala, menenangkan napas, dan membersihkan niat. Ia tidak langsung bertindak, karena ia tahu, orang bijak tidak bereaksi, tapi merenungi. Rakyat yang menonton mulai berbisik-bisik. Odo yang takut, odo yang bingung, odo pula yang tidak paham sama sekali. Tapi Kresna melihat satu hal penting, rakyat tidak lari. Mereka tetap berdiri, menatap tarian cahaya dengan mata terbuka. Ini tanda bahwa hati mereka belum mati. Bahwa peradaban Dwarawati masih punya harapan. Selama rakyat mau mendengar peringatan, selama budaya masih bisa jadi jalan pesan, kehancuran belum jadi kepastian. Ketika tarian itu mencapai puncaknya, ondel-ondel penari cahaya berhenti sejenak, menatap ke arah Kresna. Tatapan itu bukan tatapan makhluk, tapi tatapan amanah. Seolah berkata tanpa kata, iki dudu pungkasan, nanging wiwitan. Ini bukan akhir, tapi awal. Cahaya perlahan meredup, lalu ondel-ondel itu kembali diam, seperti boneka biasa. Kerumunan pun bubar pelan-pelan, membawa pulang kegelisahan dan pertanyaan. Kresna berdiri cukup lama di tempat itu. Ia tidak langsung kembali ke istana. Dalam hatinya, ia berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk yang lurus. Ia sadar, melihat masa depan adalah beban besar. Sebab mengetahui bahaya berarti memikul tanggung jawab untuk mencegahnya. Dan sejak malam itu, Kresna paham, jalan hidupnya tidak lagi sama. Ia bukan hanya penjaga Dwarawati, tapi penafsir tanda-tanda zaman. Dengan penemuan ondel-ondel penari cahaya inilah, roda kisah mulai berputar lebih cepat. Wahyu telah diturunkan, tapi belum tentu diterima. Ramalan telah diperlihatkan, tapi belum tentu dihindari. Semua kini bergantung pada satu hal, apakah manusia, terutama para pemimpin, mau mengubah diri sebelum takdir berubah menjadi murka. Dan di tengah simpang jalan itu, Kresna berdiri sebagai saksi, penafsir, dan penjaga cahaya, sebelum gelap benar-benar turun ke Dwarawati. Sejak malam pertemuannya dengan ondel-ondel penari cahaya, wayang Kresna makin peka membaca tanda-tanda zaman. Ia ngerti tenan, kehancuran sebuah negeri itu jarang datang dari serangan musuh luar semata.
Pedang asing memang tajam, tapi politik kotor dari dalam jauh lebih mematikan. Negeri bisa ambruk bukan karena kalah perang, melainkan karena para pemimpinnya saling jegal, rebutan kursi, lan adu kepentingan keluarga sendiri. Kresna paham, Dwarawati sedang masuk babak rawan. Di balik tembok istana yang megah dan pelabuhan yang tetap ramai, mulai tumbuh benih-benih keretakan. Para bangsawan, yang dulu bersatu menjaga keseimbangan, kini sibuk menghitung untung rugi pribadi. Odo yang ingin kekuasaan lebih besar, odo yang takut kehilangan pengaruh, odo pula yang memanfaatkan isu demi menjatuhkan saudara sendiri. Politik istana berubah jadi pasar licik, senyum di depan, pisau di belakang. Seperti kota orang Betawi, rame di atas, ribet di bawah. Di ruang-ruang rapat para elit, suara debat menggema, tapi di ganggang rakyat kecil, dapur mulai dingin dan keadilan makin mahal. Rakyat Dwarawati yang tadinya hidup tertib perlahan merasa terhimpit. Pajak naik tanpa kejelasan, hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Para pedagang kecil di pelabuhan mengeluh, nelayan kehilangan perlindungan, sementara bangsawan berpesta di balik tembok keraton. Kresna sering turun menyamar, mendengar langsung keluh kesah wong cilik. Dari sanalah ia makin yakin, ancaman terbesar bukan datang dari luar laut, tapi dari kerusakan moral di pusat kekuasaan. Konflik keluarga pun tak terhindarkan. Dalam wangsa dan lingkar kekuasaan, hubungan darah yang seharusnya jadi pengikat justru berubah jadi alasan perebutan tahta. Setiap pihak merasa paling berhak, paling berjasa, paling suci niatnya. Padahal, di mata Kresna, semua itu hanyalah topeng hawa nepsu. Ia teringat tarian cahaya ondel-ondel. Retakan muncul bukan karena badai tiba-tiba, tapi karena fondasi yang lama diabaikan. Sebagai satria linuwih, Kresna sebenarnya mampu memilih jalan cepat, perang terbuka. Kesaktiannya cukup buat melumpuhkan lawan, pusakanya mampu mengguncang medan. Tapi Kresna juga tahu, perang saudara adalah luka yang paling sulit disembuhkan. Menang di medan perang belum tentu menang di hati rakyat. Darah yang tumpah akan diwariskan jadi dendam, dan negeri yang selamat secara fisik bisa hancur secara batin. Di titik inilah kebijaksanaan Kresna diuji. Ia kudu milih, jadi pahlawan perang yang dielu-elukan sesaat, atau jadi penuntun jalan hikmah yang hasilnya tak langsung terlihat. Kesaktiannya bukan cuma soal senjata, tapi akal, diplomasi, lan kesabaran. Ia mulai mengumpulkan para tokoh, bukan untuk mengancam, tapi untuk mengingatkan. Dengan bahasa halus olo kraton, tapi kadang ceplas-ceplos olo Betawi, Kresna membuka satu persatu kebohongan yang dibungkus dalih kepentingan negeri. Kresna bicara soal amanah, bahwa tahta itu titipan, bukan warisan mutlak. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanya akan mempercepat kehancuran. Dalam pertemuan-pertemuan tertutup, ia sering mengutip hikmah. Pemimpin yang takut kehilangan jabatan lebih berbahaya daripada musuh bersenjata. Odo yang tersentuh, odo yang pura-pura paham, odo pula yang makin membencinya. Tapi Kresna tak gentar. Ia sadar, jalan kebenaran memang sepi peminat. Intrik makin tajam. Isu disebar, fitnah beredar, nama Kresna sendiri mulai diseret dalam permainan politik. Odo yang menuduh ia haus kuasa, odo yang bilang ia sok suci. Namun Kresna tetap tenang. Ia pegang satu prinsip, sing penting lurus niate, resik lakune. Selama niatnya menjaga Dwarawati dan rakyatnya, cemoohan hanyalah angin lewat. Dalam kesunyiannya, Kresna sering bermunajat kepada Allah. Ia sadar, sehebat apapun strategi manusia, tanpa petunjuk ilahi, semua bisa melenceng. Ia memohon agar diberi kemampuan membedakan mana konflik yang harus dihadapi, mana yang harus diredam. Ia tahu, tidak semua pertikaian perlu dimenangkan, sebagian cukup dihentikan sebelum membesar. Sementara itu, bayangan ramalan terus menghantui. Setiap keputusan politik yang keliru, setiap kompromi dengan kebatilan,
membuat gambaran kehancuran dalam tarian cahaya terasa makin dekat. Krishna melihat jelas bahwa konflik ini bukan sekadar perebutan tahta, tapi pertarungan nilai, antara keadilan dan keserakahan, antara amanah dan ambisi. Dan di tengah pusaran itu, rakyat kecil menjadi korban pertama jika para elit gagal menahan diri. Pada akhirnya, Krishna menyadari satu hal penting, konflik tidak selalu bisa dihindari, tapi cara menghadapinya menentukan masa depan. Jika ia memilih perang, Dwarawati mungkin selamat sementara, tapi luka batinnya panjang. Jika ia memilih hikmah, prosesnya lambat dan penuh risiko, tapi ada peluang lahirnya kesadaran kolektif. Maka Krishna pun menapaki jalan tengah yang berat, tegas tanpa bengis, sabar tanpa lemah. Bab konflik dan politik ini menjadi ujian terberat Krishna. Sebab disinilah kesaktiannya diuji bukan oleh musuh bersenjata, melainkan oleh saudara sendiri, oleh nafsu kekuasaan, dan oleh godaan untuk menyelesaikan segalanya dengan cara cepat. Dan dari sinilah pula arah Dwarawati akan ditentukan, hancur oleh tangannya sendiri, atau selamat karena keberanian seorang pemimpin menahan amarah dan memilih kebijaksanaan. Di tengah riuh politik, intrik kekuasaan, dan kegelisahan melihat masa depan Dwarawati yang terancam, Wayang Krishna memilih satu jalan sunyi yang jarang dipilih para pemimpin, laku spiritual. Saat malam-malam panjang membentang dan istana mulai sepi, Krishna nglakoni tapa brata, menepi dari hiruk-pikuk dunia. Ia tidak mencari pelarian, justru mencari kejernihan. Sebab Krishna paham, keputusan besar tak boleh lahir dari pikiran keruh, melainkan dari hati yang eling lan waspada. Dalam kesunyian malam, Krishna duduk bersila, mengatur napas, membersihkan niat. Zikir lirih mengalir dari bibirnya, bukan sekadar ucapan, tapi kesadaran penuh bahwa hidup, kuasa, dan takdir semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyebut asma Gusti dengan rasa tunduk, sebab makin tinggi derajat seseorang, makin besar pula tanggung jawab spiritualnya. Bagi Krishna, memimpin negeri tanpa kedekatan dengan Allah sama saja berjalan di kegelapan tanpa obor. Banyak orang mengira pusaka terbesar Krishna adalah cakra, yang bisa melayang dan memusnahkan musuh. Tapi bagi Krishna sendiri, pusaka sejati bukan benda, melainkan eling lan waspada. Eling untuk selalu ingat siapa dirinya di hadapan Gusti, dan waspada agar tidak tergelincir oleh hawa nafsu kekuasaan. Cakra bisa melindungi tubuh, tapi eling lan waspada menjaga jiwa. Inilah pusaka batin yang tak bisa dicuri, dirampas, atau dihancurkan. Dalam semedinya yang dalam, batas antara dunia kasar dan dunia alus mulai menipis. Krishna melihat tatanan kosmologi, susunan agung ciptaan Allah. Ia menyaksikan dunia manusia dengan segala hiruk-pikuknya, dunia alam gaib dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata, dan kehendak ilahi yang melingkupi semuanya. Ia sadar, manusia sering merasa paling penting, padahal hanya satu titik kecil dalam jagat raya. Kesadaran ini justru membuat Krishna rendah hati, ora gumede, ora kagetan. Dalam penglihatan batinnya, Krishna memahami bahwa konflik di Dwarawati bukan peristiwa terpisah, melainkan bagian dari hukum sebab akibat. Keserakahan melahirkan kekacauan, kesaliman memancing kehancuran. Semua itu bukan hukuman tiba-tiba, tapi buah dari pilihan manusia sendiri. Maka Krishna makin yakin, jalan keluar dari krisis bukan cuma strategi politik, tapi perubahan batin kolektif. Di puncak semedinya, cahaya lembut kembali muncul. Ondel-ondel penari cahaya hadir lagi, tapi tidak seperti pertama kali. Kali ini ia menari pelan, tenang, tanpa hentakan keras. Gerakannya halus, penuh keseimbangan, seperti orang yang sedang berdoa dengan seluruh tubuhnya. Cahaya yang dipancarkan tidak membentuk kehancuran, melainkan jalur-jalur kemungkinan. Odo jalan gelap, odo jalan terang. Odo masa depan yang runtuh, odo masa depan yang terselamatkan. Krishna menyadari satu pesan penting, takdir bukan garis mati. Takdir adalah ruang kemungkinan yang dipengaruhi oleh pilihan manusia.
Jika manusia terus menuruti hawa nafsu, takdir gelap akan terwujud. Tapi jika manusia mau berubah, mau bertobat, mau adil dan jujur, maka jalur takdir bisa bergeser. Pesan ini sejalan dengan firman Allah bahwa nasib suatu kaum tidak akan berubah sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Ondel-ondel itu seolah menguatkan pesan ilahi dengan bahasa budaya. Ia bukan nabi, bukan malaikat, tapi simbol bahwa Allah berbicara lewat berbagai jalan, termasuk seni rakyat. Krishna tersadar, budaya bukan sekadar hiburan, tapi wadah hikmah. Wayang, tari, dan simbol-simbol tradisi adalah bahasa halus untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka yang hatinya masih mau mendengar. Dalam tarian itu, Krishna juga melihat dunia para dewa dalam makna filosofis. Dewa bukan sekadar makhluk langit, melainkan representasi nilai-nilai luhur, keadilan, kebijaksanaan, keberanian, dan kasih sayang. Ketika manusia meninggalkan nilai-nilai itu, dunia dewa seolah menjauh. Tapi ketika manusia kembali pada akhlak mulia, tatanan kosmis kembali seimbang. Inilah hubungan halus antara dunia manusia dan alam gaib. Setelah semedi usai, Krishna membuka mata dengan napas panjang. Ia tidak merasa mendapat jawaban instan, tapi hatinya mantap. Ia tahu arah, meski jalan masih panjang. Laku spiritual ini tidak menjadikannya suci tanpa celah, tapi menjadikannya sadar akan keterbatasan diri. Kesadaran inilah yang membuat seorang pemimpin layak diikuti, sebab ia tidak mengandalkan ego, melainkan petunjuk Gusti. Sejak malam itu, langkah Krishna berubah. Ia tidak lagi sekadar bereaksi terhadap konflik, tapi mulai menata arah dengan penuh kesabaran. Ia tahu, perubahan sejati dimulai dari batin, lalu menjalar ke pikiran, ucapan, dan tindakan. Ia juga sadar, tidak semua orang siap berubah, tapi tugas pemimpin adalah membuka jalan, bukan memaksa hasil. Laku spiritual Krishna menjadi fondasi bagi semua keputusannya. Ia tidak silau oleh pujian, tidak runtuh oleh caci maki. Dalam setiap langkah, ia membawa pusaka batin, eling lan waspada. Dan selama pusaka itu terjaga, Dwarawati masih punya harapan. Dengan demikian, ondel-ondel penari cahaya bukan sekadar penari takdir, tapi pengingat bahwa cahaya selalu ada bagi mereka yang mau membuka mata dan hati. Takdir bisa berubah, bukan karena keajaiban semata, tapi karena manusia berani berubah. Dan di bawah langit Dwarawati, Krishna berdiri sebagai saksi bahwa spiritualitas, budaya, dan kepemimpinan sejati tak bisa dipisahkan. Setelah melalui laku batin yang dalam dan menimbang segala tanda zaman, wayang Krishna akhirnya memilih jalan yang paling berat tapi paling menyelamatkan, turun langsung ke tengah rakyat. Ia keluar dari balik tembok istana, menanggalkan jarak antara penguasa dan wong cilik. Krishna paham, sehebat apapun konsep dan strategi, kalau tidak menyentuh kehidupan rakyat, semua cuma jadi wacana kosong. Maka ia datang ke pasar, ke pelabuhan, ke balai desa, ke sudut-sudut kampung, menyapa rakyat dengan bahasa sederhana, ora kaku kaya pidato kraton. Cara bicara Krishna tidak menggurui. Kadang ia menyelipkan guyon Betawi, bikin orang ketawa kecil, biar suasana cair. Pemimpin kalau mukanya galak mulu, rakyat mah bukan nurut, tapi takut, begitu katanya sambil senyum. Namun di balik guyonan itu, pesannya dalam. Ia ngajarin tentang keadilan, bahwa hukum tidak boleh pilih kasih. Tentang kekeluargaan, bahwa perbedaan pendapat jangan bikin pecah persaudaraan. Dan tentang tauhid, bahwa semua kuasa sejatinya milik Allah, manusia cuma pemegang amanah sementara. Krishna menegaskan satu hal penting, kekuasaan itu amanah, bukan hak mutlak. Tahta bukan warisan ego, jabatan bukan alat memperkaya diri. Kalau amanah dijogo, negeri selamat. Kalau amanah dikhianati, kehancuran tinggal nunggu waktu. Pesan ini ia sampaikan bukan cuma ke rakyat, tapi juga ke para bangsawan dan pejabat. Dengan bahasa halus tapi tegas,
Kresna mengingatkan bahwa pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, bukan cuma di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Pelan-pelan, suasana Dwarawati mulai berubah. Konflik yang tadinya panas mulai mereda. Para elit yang masih punya nurani mulai malu sendiri melihat kesederhanaan Kresna. Rakyat yang sempat apatis kembali punya harapan. Gotong royong hidup lagi. Musyawarah kembali dijunjung. Wong cilik merasa didengar, bukan sekadar jadi angko dan pajak. Dwarawati kembali guyub, seperti keluarga besar yang sempat berselisih lalu saling memaafkan. Di tengah perubahan itu, ondel-ondel penari cahaya muncul untuk terakhir kalinya. Kali ini bukan di tengah malam, tapi saat senja. Tariannya pelan, penuh ketenangan. Tidak ada lagi gambaran kehancuran, tidak ada retakan atau api. Cahaya yang keluar lembut, hangat, seperti restu. Ia menari bukan untuk memperingatkan, tapi untuk menutup pesan. Tanda bahwa wahyu sudah sampai, bahwa manusia sudah mau mendengar. Bagi rakyat, ondel-ondel itu tetap ondel-ondel. Tapi bagi mereka yang peka, ia adalah simbol bahwa budaya bisa jadi jalan hidayah. Bahwa seni tidak harus menjauh dari iman. Bahwa tradisi Nusantara bisa berjalan seiring dengan nilai tauhid. Inilah pelajaran besar dari kisah ini. Iman, budaya, lan akhlak mulia bisa jalan bareng, asal hati mau tunduk pada petunjuk Allah. Kresna tidak mengklaim dirinya paling benar. Ia justru sering bilang, gue juga manusia, bisa salah. Makanya kita semua kudu saling ngingetin. Sikap inilah yang membuat dakwahnya diterima. Tidak memaksa, tidak menghakimi, tapi mengajak. Ia tahu, perubahan sejati tidak lahir dari ancaman, tapi dari kesadaran. Dan kesadaran tumbuh ketika manusia diperlakukan sebagai manusia, bukan objek kekuasaan. Dari kisah Kresna, kita diajarin bahwa kepemimpinan sejati itu melayani, bukan dilayani. Bahwa humor bisa jadi pintu dakwah, budaya bisa jadi kendaraan pesan ilahi, dan kekuasaan tanpa akhlak hanyalah jalan cepat menuju kehancuran. Kresna tidak menghapus konflik dengan sihir, tapi dengan kesabaran. Tidak memadamkan api dengan pedang, tapi dengan air kebijaksanaan. Ketika Dwarawati kembali tenang, Kresna tidak menepuk dodo. Ia tahu, ujian akan selalu datang dalam bentuk lain. Tapi selama nilai keadilan, tauhid, dan kekeluargaan dijaga, negeri punya fondasi kuat. Ondel-ondel penari cahaya pun perlahan menghilang dari pandangan, kembali menjadi cerita rakyat, legenda, dan simbol. Namun pesannya tinggal, hidup di hati mereka yang mau mengingat. Dan bagi kita yang mendengar kisah ini hari ini, pesan itu masih relevan. Zaman boleh berubah, bentuk konflik boleh beda, tapi hakikatnya sama. Selama manusia masih diberi pilihan, selama Allah masih membuka pintu hidayah, takdir belum terkunci. Selalu ada jalan pulang, selalu ada cahaya, selama kita mau eling lan waspada. Moko kisah Kresna dan ondel-ondel penari cahaya bukan sekadar dongeng wayang atau cerita budaya. Ia adalah cermin. Tentang pemimpin dan rakyat. Tentang iman dan kekuasaan. Tentang budaya dan dakwah. Tentang pilihan manusia di persimpangan zaman. Dan semoga, ketika kita bercermin di kisah ini, kita memilih jalan yang terang, jalan yang diridhoi Allah. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di akhir cerita. Semoga kisah Kresna dan ondel-ondel penari cahaya ini jadi pengingat buat kita semua. Jangan pernah berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, lan ojo lali terus bertakwa dalam keadaan apapun. Buat yang jawab pertanyaan di deskripsi dengan betul, saya doakan. Ya Allah yang Maha menjaga, limpahkanlah kepada saudaraku keturunan dan keluarga yang baik, yang menjadi penerus akhlak mulia dan kemuliaan hati. Anugerahkanlah kepadanya lingkungan yang penuh kebaikan, persaudaraan, dan ketenangan. Jauhkan ia dari segala permusuhan, perselisihan,
perang, dan konflik, lahir maupun batin. Tanamkan dalam dirinya cinta dan rasa kekeluargaan yang semakin kuat, serta istiqomahkan hatinya dalam zikir, ibadah, dan laku spiritual yang engkau ridhoi. Jadikan setiap langkahnya kokoh, penuh kebijaksanaan, dan bercahaya oleh petunjukmu. Jika engkau takdirkan ia memegang amanah kepemimpinan, politik, atau kekuasaan, maka jadikan ia pemimpin yang adil, merakyat, penuh humor yang menyejukkan, serta jauh dari sifat zolim. Karuniakan kepadanya pemahaman moral, etika, dan filsafat hidup yang lurus. Ya Allah, jadikan hidupnya barokah, jalannya lapang, dan akhir usianya dalam husnul khotimah. Amin. Dan buat yang jawabannya belum tepat, saya doakan selalu sehat, panjang umur, lan diberi kesempatan belajar lagi. Jangan sungkan komen request judul berikutnya, apalagi yang temannya ondel-ondel, wayang, budaya, dan hikmah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.